Hello everyone, welcome to Digitalks. Digital Innovation Talks. Oke, ketemu lagi sama aku Syamda Rizky sebagai host pada episode kali ini. Nah, kali ini aku ditemenin sama teman aku satu lagi nih. Siapa namanya? Halo, aku Erika Cahya sebagai host juga hari ini. Cakep. Jadi pada episode kali ini kita mau ngebahas apa nih, Cak? Nah, kita tuh mau ngebahas soal platform pembelajaran berbasis game nih. Hah? Berbasis game? Iya, Tapi betul. belajar? Belajar. Gimana tuh konsepnya, nggak paham aku. Nah, daripada kita penasaran ya langsung aja kita temuin Bintang- expertnya. Oke, boleh. Boleh dong kenalin dulu nih Mas sama Mbaknya. Dari Masnya dulu. Oke, perkenalkan nama saya Vin Ahmad, bisa panggil Hafi aja, dari Sistem Informasi. Oke. Oke. Mbaknya? Oke, perkenalkan nama saya Tiara Aulia, bisa dipanggil Tiara dari Sistem Informasi juga. Oke. Kalau boleh tahu nih sebelumnya Masnya semester berapa? Aku sendiri baru semester 2. Semester 2, Mbaknya? Sama juga Oh, semester 2. 2. Oke, sip. Oke. Boleh. Pengen tahu dong, kita tuh platformnya tuh kayak gimana sih? Coba dijelasin garis besarnya dulu nih, spoiler sebelum kita bahas lebih lanjut nih. Gimana nih kalau dari Mas Hafi? Oke nih, kan kita ini ya sebagai mungkin Gen Z milenial gitu ya. Tapi kan apa ya? Kita tuh suka bosen gitu kan. Kalau mau ngapain gitu, apalagi ya kayak bekerja, apalagi belajar gitu kan. Betul. Ya, untuk melihat tantangan itu, kita tuh berusaha nyari alternatif gitu kan. Gimana sih caranya kita tuh biar kita tuh tetap belajar gitu kan. Tetap menimba ilmu seperti yang orang tua kita mau gitu kan. Kan nggak boleh dong kalau kita main-main terus hidupnya gitu. Iya. Nah, kita kenapa sih kok nggak kita gabungin aja gitu antara main tapi tetap belajar gitu. Oke. Cakep. Jadi kayak bangun suasana baru gitu ya, Oke, siap. biar nggak bosen-bosen banget. Benar banget. Oh, kalau dari Mbak Tiara tuh gimana? Kalau dari aku sih ini, kan kalau ini juga untuk berbasis game ya, anak-anak sekarang tuh kan banyak banget kan yang udah main HP gitu. Jadi menurutku untuk mendekatkan mereka agar lebih mau gitu loh, termotivasi buat belajar ya dengan ini aplikasi yang berbasis game gitu. Biar ada semangatnya aja dikit gitu. Oke. Iya sih, aku juga setuju sih kalau Iya. orang-orang, apalagi kita ya Gen Z yang tuh sukanya Gampang main-main. boring kita kan kalau Boring belajar. Mungkin biar lebih variatif dikasih ya ini platform berbasis Platform berbasis game. game. Oke. Mungkin kita langsung aja kali ya tanya-tanya lebih dalam biar ya lebih tahu lagi kita. Langsung dah. Penasaran banget nih ya. Langsung ke pertanyaan Pertanyaan, pertama nih ya. Di oke. segmen pertama ini ada kayak oh iya Mas, sebelumnya tuh apa namanya? Edufen ya? Ya, Edufen. Edufen. Edufen itu kepanjangannya apa ya? Itu sebenarnya gabungan dari dua kata gitu. Kan ada pendidikan yang bahasa Inggrisnya itu education gitu. Oh, Terus education. ada petualangan yang dalam bahasa Inggris itu ada adventure. Oh. adventure. Jadi jadinya Edufen. Oh gitu. Simpel aja sih. Jadi Edufen. Oke. Oh, masuk juga sih, bagus. Boleh. Edufen. Education and Adventure. Hmm. Oke, yang pertama nih ya, sebenarnya apa sih itu platform Edufen dan kenapa menggunakan aplikasi ini untuk metode pembelajaran? Oke, kita ini ya, kita tuh jadi melihat kebutuhan dari pemerintah nih. Kita kan pernah dengar pasti kan kayak ada kurikulum merdeka gitu, merdeka belajar gitu kan. Sebenarnya apa sih? Coba mungkin naik dulu ke Mbak ini. Itu kalau boleh tahu kurikulum merdeka yang mungkin dulu mungkin ada kelasnya yang ngerasain gitu. Itu apa sih? Gimana tuh? Merdeka belajar ya. Kalau aku sih, aku nggak ngerasain ya kalau aku yang dapet. Tapi yang ku tahu dari Merdeka Belajar itu, jadi kita nggak terpaku sama metode konvensional. Jadi ada yang namanya MBKM apa sih itu ya? Yang kayak gitu-gitu lah pokoknya yang modern. Abis itu kita open source juga belajar dari berbagai media. Yang aku tahu sih kurang lebihnya begitu. Iya, jadi kita belajar di luar tapi juga diakui dengan kurikulum kita. Kalau dari aku sih gitu, kita bisa belajar di luar dari kurikulum yang kaku. Bener banget. Bisa eksplor lebih jauh lah, kayak nggak harus melulu seorang siswa atau mahasiswa itu harus belajar ini aja. Kan ada yang namanya non akademik. Nah itu kan juga termasuk di kurikulum Merdeka. Gitu. Kurang lebih gitu sih dari kita. Nah, nanti kalau yang jelasin Mas ini bener banget tuh. Kayak kita tuh harus jadi diri sendiri gitu kan. Be yourself gitu. Kita tuh gimana sih? Kita tuh pengen jadi diri sendiri tapi dengan melihat mungkin kalau kita dulu belajar itu kan kayak belajarnya cuman
ngerjain tugas, Mm-mm. ujian terus lulus. Monoton banget gitu Iya. ya. Terus apa gitu beda kita sama di rumah ikut kursus gitu. Nah, jadi kita di event itu menggunakan yang dilakukan kan menggunakan Classcraft nih. Nah, di Classcraft itu sebenarnya nggak ada kurikulum yang benar-benar konkret. Kamu harus jadi gini. Nah, di situ sang pengajar itu tuh bisa dengan leluasa menentukan karakteristik dari anak didik itu mau gimana sih? Apakah mau pintar di sini, mau pintar di sini. Nah, terus di dalam questnya itu emang sebebas itu. Bahkan kalau mungkin yang dirasain banyak itu kan ada kayak kita bisa mungkin pakai AI atau apa gitu. Oh, Itu iya. macam tugas kita. Nah, jadi kita tuh bukan membatasi mereka tuh nggak boleh pakai ini, nggak boleh itu. Kita boleh pakai itu. Nah, jadi emang meningkatkan kreativitas gitu. Tapi kalau ini kan game ya, apakah ada kayak KPI-nya gitu loh, indikator keberhasilan seorang mahasiswa itu? Karena kan emang kita kan melihat dari karakteristiknya masing-masing kan. Nah, apa ada itunya kayak penilaiannya itu sukses apa enggak, bagus apa enggak gitu. Oh, untuk penilaiannya apa KPI tadi? KPI, Iya. KPI. Oh, punya itu loh. Key Performance Indicator. Oh iya benar. Nah, untuk penilaiannya itu sebenarnya kalau di yang kita implementasi saat ini itu kita masih terbatas semisal nih untuk mata kuliah apa itu? Ideal. Ini manajemen project agile. Manajemen Ya, project manajemen agile. project agile. Itu kan Sama ada satunya lagi di capstone. Iya. itu kan untuk pelajaran yang kayak MBA itu kan hitungannya subjektif banget ya. Iya Kayak sih. nggak ada jalannya gitu kan. Iya. Kayak kita nggak bisa nyalahin nih, kamu pakai metode misalnya pakai agile, terus ada yang pakai metode yang lain gitu kan, kayak random banget gitu. Nah, jadi penilaiannya tuh berdasarkan kamu tuh sepaham apa sih sama yang kamu lakuin gitu. Oke. Jadi KPI-nya mungkin di situ. Semisal mungkin kalau untuk pelajaran matematika kan jelas ya matematika gitu kan, kamu harus bisa Pythagoras gitu kan, Iya. nggak bisa diganggu gugat tuh, kamu harus gitu, nggak bisa kan bikin Pythagoras 2 gitu nggak mungkin. Iya. Nah, kalau untuk matematika yang subjektif kayak gitu, itu bisa kita KPI-nya ambil tuh di mana kamu tuh sepaham apa, sejauh apa sih kamu tuh memahami apa yang kamu lakuin gitu. Iya. Apa yang kamu lakuin gitu. Oke. Jadi kayak kita bebas mau memahamin apa sebenarnya Hmm. di situ. Tapi ya kita harus paham dengan apa yang udah kita lakuin. Nah, betul. Oh, wow. Oke. Aku udah mulai ada gambaran sedikit sih. Kalau dari Mbak Tiara sendiri gimana? Ininya. Edufen, apa itu yang Edufen. kayak sebenarnya apa sih Edufen itu kalau dari Mbak Tiara? Sama seperti Hafiz sih garis besarnya, semacam platform pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas siswa-siswi. Ya terutama waktu kemarin pertama kali kan bukan user kayak konsumen yang kita targetin itu ya target yang kita mau itu ke siswa-siswa yang di SMP gitu kan, yang lagi berkembang banget kreativitasnya gitu, yang udah mulai banyak bandel ya mungkin gitu. Oke. Oh sebenarnya targetnya awal tuh di situ gitu. Iya, awalnya di situ. Oh gitu ya. Gimana sih kayak aku pengen tahu sejarahnya sih kenapa kok bisa dibentuk Edufen itu loh. Boleh dong di-share dikit. Iya, dari kan ada awal pasarnya sebenarnya dari anak SMP kan. Tapi kan ini awalnya dibuat anak kuliah gitu kan. Iya, kenapa bisa jadi diterapkan kok di anak bisa kuliah? gitu loh. Kan kalau dari ide awalnya ya kan Pak Holil memberikan kan waktu pembelajaran di kelas gitu. Nah, aku Hafiz sama Arsya itu kayak tertarik gitu. Nah, jadi kita bertiga tuh berdiskusi sama Pak Holil. Gini. Jadi hasilnya tuh kan Edufen yang menggunakan Classcraft itu. Nah, kebetulan Pak Holilnya juga ada pegang di sekolah SMPN 9 kalau nggak salah ya di Ya, Madiun. Madiun. Nah, di situ. Jadi kita coba terapin di situ dulu. Kita mulai sosialisasi sama guru-gurunya, kita coba bikinin template juga untuk siswa-siswinya gitu. Oh sebelumnya berarti udah ke SMP 9 Madiun dulu. Kalau waktu itu mungkin kita itu udah halangan ya. Iya, kami Iya. berhalangan Oh, dari Pak berhalangan. Holilnya aja. Oh iya. Ini perancangan Edufen ini berapa lama ya? Kira-kira memakan November tuh sih. Aku lupa. waktu itu dari bulan sekitar September gitu. September September. tahun 2023. Iya. Oh, terus baru diterapkan di kita semester 2 ini ya? Iya. Dua ini. Udah mulai Februari. Tapi kalau dari Bapak Pak Holilnya pencetusnya ini sebelumnya tuh udah kerencanain gitu apa emang bener-bener dari awal September itu? Dari awal September tuh. Oh lumayan. Nah, Sejauh itu ya? Lama sih sebenarnya. Boleh. Oke, mungkin kita udah ada gambaran ya. Heeh. Mungkin boleh langsung ini aja dah. Next ke pertanyaan selanjutnya. Gimana cara kerja Edufen dalam pembelajaran? Boleh dong dideskripsiin gimana mahasiswa itu ngerjain apa tugas-tugasnya, habis itu
urutan pengerjaannya gimana. Boleh dong dari Mas Afif dulu. Oke. Menarik. Seperti yang tak jelasin tadi kan, itu ada kayak gabungan kata dari education dan adventure. Oke. Nah, mewakili dari adventure itu, siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswa itu diberi jalan untuk mereka tuh mengeksplorasi diri mereka sendiri dengan batasan mata kuliah yang harus diampu atau pelajaran yang harus diampu. Semisal nih, mungkin di SMP nih ada pelajaran apa ya, IPS gitu. Iya. Itu kan tentang pembelajaran karakter, bagaimana kita bermasyarakat yang benar gitu kan. Nah, nanti di situ tuh siswa tuh, nah dengan pengamasan Edufan itu si pengajar ataupun si murid itu akan tertantang dengan pertanyaan-pertanyaan tuh yang dimana dia tuh harus berpikir dengan logiknya sendiri gitu, dengan perasaannya sendiri gitu. Jadi nggak semata-mata ikut aturan yang udah ada. Oke, fleksibel ya. Fleksibel. Oke. PS ya. Kalau di perkuliahan Nah, untuk perkuliahan seperti yang dijelasin tadi itu kan kayak mungkin untuk beberapa mata kuliah seperti yang objektif seperti apa ya? Mungkin pemrograman gitu kan ya. Iya. Nah, untuk pemrograman itu kan sebenarnya kita bisa masukin itu loh. Cuman untuk pengecekan tugasnya itu sampai saat ini masih terkendala, kayak harus bisa dulu dong pengajarnya. Nggak bisa kayak pengajaran misalnya asal gitu kan, nggak bisa. kalau ini deh kan, kalau aku kan di inovasi digital kan juga ada matkul manajemen proyek agile. Nah, Ya. kita kan juga pakai Classcraft tuh. Nah, Nah, gimana sih kita kan juga ngumpulin tugas kan? Itu kan kita kan ada kayak per questnya kalau nggak salah. Kayak jadi kayak perjalanan gitu loh. Iya betul sekali. Tuh. Iya kan? Nah, itu emang di awal tuh emang di set kurikulumnya tuh buat harus ke ini dulu gitu kan. Iya, kayak berurutan gitu. Oh, iya. Iya, berurutan sesuai bab yang diampukan gitu. Jadi bab yang pertama, bab yang kedua, bab yang ketiga gitu. Itu masing-masing dipisah jadi satu episode gitu. Oh, iya. Ada episode-nya ya? Iya. Oke. Langsung aja deh ke pertanyaan berikutnya ya. Iya. Yang ketiga, manfaat dari pembelajaran Edufan. Kalau dari Mas Habi dulu, gimana? Berarti Manfaatnya deh. Nah, untuk manfaat dari penerapan ini ya Edufan ke sekolah-sekolah atau kuliah-kuliah itu selain memperjelas alur pembelajaran nih ya, dengan tadi peletakan quest-quest yang bercabang gitu kan. Nah, nanti itu selain kita memaksa siswa nih atau mahasiswa gitu kan, untuk mereka belajar gitu kan. Nah, kan di dalam itu juga kita sisipkan beberapa seperti apa, story gitu kan. Oh, story. Ada story-nya kan di setiap kita ngerjain tugas. Nah, itu tuh jadi selain kita ngerjain tugas yang mungkin kita bisa bilang notabene yang bosenin gitu kan. Nah, itu tuh ada semacam pengalihan kebosanan gitu dengan menggunakan story-story tadi. Nah, terus nanti kan juga ada ini nih, sistem gamifikasi yang berupa poin tuh. Oh, iya. Nah, itu kan ada XP, ada experience point, terus ada gold point, Gold point. terus ada heart. Heart. Ada nyawanya juga tuh. Gimana Oke. tuh maksudnya? Coba dong, boleh dijabarin dong 3 itu. Adanya berarti ada karakternya. Ada. Role-nya itu. Ya, jadi sembari kita tuh berkeliling di dunia apa tuh, Edufan gitu, Classcraft gitu. Itu tuh kita menjadi seorang, kita bisa memilih 3 role di dalam Classcraft itu. Yang pertama ada penyihir, terus ada guardian, apa sih Indonesia? Iya, Guardian. Ini Guardian pelindung. Penjaga Pelindung gitu. Sama Pelindung. healer kalau. Ya, terus ada penyembuh healer Iya. gitu kan. Nah, nanti in di spill ya di sini ya Nah. nanti. Kayak setupnya gimana. Iya, editor ya. Editor ya. Nah, di antara 3 role itu mereka tuh bekerja sebagai tim. Nah, sebenarnya fleksibel ya, kalau misalnya si pengajar nggak mau bikin tim ya itu urusan pengajar gitu. Iya. Nah, jadi kalau pelindung itu dia, jadi masing-masing role tuh punya kekuatan gitu. Ada skillnya, kalau kita main game itu kan suka ada skillnya gitu. Iya, paham. Yang mewakili dia itu jadi apa gitu. Nah, misal nih di pelindung tuh dia punya skill, dari sesuai katanya kan guardian kan melindungi ya. Dia bisa melindungi timnya dari hurt yang berkurang. Oke. Karena nanti waktu kita menjadi di Edufan tuh, ketika kita semisal kita nggak ngumpulin tugas gitu kan. Nah, itu bisa-bisa semisal pengajarannya itu pengen tugasnya itu kalau ada yang nggak ngumpulin hilang semua akhirnya. Nah, terus si guardian itu bisa pakai skillnya buat berlindung supaya hal itu nggak habis langsung. Oh, iya. Keren kalau mati udah game over. Iya. Karena kalau hurtnya habis itu ada konsekuensi. Oh. Oh. Itu tergantung pengajarnya. Kalau biasanya tuh ada yang semisal hurtnya habis itu akan dapat
namanya tugas apa tuh? Tugas pemulihan gitu. Oh, penalti gitu. Ya, penalti biar dia bisa di revive gitu kan bahasanya. Oh iya. Iya. Nah, di revive. Hukumannya kalau di SMP kemarin tuh bisa baca puisi atau apa gitu. Hukuman yang gitu. Yang fun ya. Nah, yang fun. Oke. Wow. Kalau dari Mbak Tiara gimana manfaatnya nih? Aku lanjutin kayak Hafi tadi sih, selain sama enjoy-nya juga kan tadi kita ada memberikan sebuah cerita kan dari masing-masing. Nah ceritanya itu kan bisa kita bungkus samaan sama materi gitu. Jadi cerita sama materi bisa kan cerita kita petualang apa gitu, tapi nanti dia minta dimecahin kode-kode. Nah kode-kodenya itu ya itu soal dari materi. Nah tadi juga tentang karakternya ini kan. Nah kalau karakter kan biasanya bisa didandanin tuh. Nah untuk dandanin itu kan kita harus kumpulin poin nih. Nah makanya itu bisa biar lebih memotivasi siswanya gitu untuk ngerjain tugas gitu, baca materi dari perjalanan-perjalanan yang dia lakuin biar bisa menghias karakternya gitu. Kayak beli skin gitu. Iya kayak beli skin gitu. Bisa customize. Bisa customize. Terus dia pakai poinnya itu. Pakai poinnya itu. Oh, udah kayak game beneran ya. Sedikit ML lagi. Iya, boleh. Oke deh. Ini kan kita tadi udah bahas tentang EduFan ini ya, banyak banget tentang Rashcraft dan lain-lain. Terus nih, kan dari cerita-cerita tadi itu kan ya dari awal kan udah diceritain Yuni dan Once kalau nggak salah itu udah di awal sampai nanti di ujung ini ya itu ujungnya tuh apa sih? Waduh, di spill nih, boleh dong. Boleh dong di spill. Iya. Kan pasti ada endingnya tuh di akhir tuh apa tuh? Boleh dong. Dari Mas Safi? Waktu ini ya maksudnya kayak habis kita nyelesain episode gitu. Oh, oke. Jadi kalau di EduFan itu kita mencoba membungkus Rashcraft itu kan. Nah, ini mau bahas apa? ID gitu. Oh iya. Enggak. Udah. Diulang nih. Enggak, udah. Lanjut Oke. aja. Jadi kalau di akhir kegiatan nanti kan itu ada pulau-pulaunya gitu kan yang mewakili episode kan kalau di petanya gitu. Mungkin nanti di sekolah juga petanya gitu. Iya, ada petanya nanti di sini ya. Nah, itu kita setelah melewati kuas-kuas itu nanti itu sekolahan atau si pengajar atau adminnya gitu itu nanti akan membuat sebuah performance gitu untuk selebrasi yang akan menonjolkan siapa sih petualang terbaik gitu. Dari diantara kelompok-kelompok yang tadi itu nanti akan di-spill nih siapa sih yang gold point XP-nya paling awardingnya. Oke. Gitu. Nah, ini ya di awardingnya nanti itu dari kita tuh bakal ngadain acara apa spill Mil? Acara IDE. Nah, betul tuh IDE. Apa tuh? Jadi di IDE itu adalah endingnya dari game-game tadi yang dari matkul MPA sama ide caption. Itu endingnya di sana. Jadi di sana itu nanti kita tuh bakal ngadain IDE itu kepanjang dari Innovation Digital Exhibition. Nah, nanti inti acaranya sebenarnya adalah pameran ide. Nah, dari situ kita tuh ada sub eventnya, ada pitch deck, ada pameran, lomba dance, lomba band, sama apa lagi Mil satunya? Nah, yang paling penting nih. Ini manajemen project agile awarding. Jadi setelah kita menjalani quest-quest yang tadi disebutin Mas Hafi sama Mbak Tiara kan berurutan ntar di ujung di ujung episodenya itu ntar dikasih awarding. Jadi berupa gold point atau berupa nilai lah bisa dibilang gitu. Kurang lebihnya begitu sih. Iya sih. Oke ya. Jangan lupa acara kita bakal diadain di mana Mil? Di Ciputra World Mall di tanggal 29 sampai 30 Juni 2024. Nah, untuk detailnya aku mau kasih di sini nih. Nanti editor di edit ya di sini ya. Oke. Ya. Terus jangan lupa nih buat kalian yang anak SMA, SMK atau sederajat, jangan lupa daftar lomba band sama lomba dance competition di IDE 2024. Nah, ini posternya mau aku taruh di sini juga ya nih. Cakep nih, lihat nih. Nah, editor. Harus daftar wajib karena nggak hanya kalian membangun relasi sama antar SMA, di situ juga kalian bakal ngelihat ide-ide bisnis nih untuk mungkin referensi buat project kalian di kelas 12 atau kelas SMA gitu ya. Oke. Udah. Oke, mungkin dari episode kali ini itu aja ya. Makasih banget buat Mas Hafi sama Mbak Tiara yang udah sharing-sharing terkait platform pembelajaran berbasis game EduFan ini ya. Terima kasih banget. Oke, mungkin
Aku Syamil Rizky. Dan aku Erika Cahaya Tias. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.